pada prinsipnya perintah Bapak Presiden itu adalah semua anak Indonesia harus sekolah. Yang kaya maupun yang miskin semua harus sekolah. Tipsnya Bang, tips kan ini kan anak biasa tinggal sama orang tua dan keluarga nggak beruntung itu kan hanya memiliki anak. Terus tipsnya bagaimana biarin anak ini mau boarding di sekolah rakyat? Untuk itu mari kita bekerja sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya gitu loh, agar program Pak Presiden ini secepat-cepatnya bisa dinikmati oleh rakyat. Bang, ini kan penggunaan anggaran negara nih Bang, lagi ramai diawasin nih. Menurut Abang potensi korupsinya ada nggak sih Bang? Syarat-syarat Indonesia untuk menjadi negara maju, negara yang adil makmur, itu tersedia. Tergantung bagaimana kita, bangsa Indonesia, mau bersatu, mau bergotong royong, gitu loh. Ya, mau melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebagai sistem ekonomi Indonesia atau tidak. Bapak Presiden yang terhormat, Beta Punama Sofia, siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Efata Kupang. Beta mau cerita sadiki dari beta pu hati yang paling dalam. Sejak beta tinggal di asrama sekolah rakyat nih, banyak sekali yang berubah. Setiap hari, beta makan nasi hangat dengan lauk telur, ikan, bahkan dan daging ayam juga. Rasanya seperti mimpi Bapak. Karena di rumah, biasanya beta makan nasi putih dan garam sa. Sesekali juga ditambah sayur daun ubi. Beta baru bisa makan daging ayam tuh kalau ada tetangga buat syukuran. Dulu, beta tidur di kasur tipis di kamar sederhana. Tapi sekarang, Tuhan berkati beta bisa tidur di kasur empuk, di kamar yang bersih dan nyaman juga. Di sekolah rakyat nih, beta bisa sekolah dengan tenang. Kadang beta juga rindu beta pung mama dan papa di rumah. Rindu dong pung suara dan pelukan. Tapi beta tahu, ini semua demi beta pung masa depan. Mama dan papa juga pasti bangga lihat beta bisa sekolah. Beta pung orang tua tuh petani kecil dari kampung Wainiko. Cari uang juga susah sekali. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka bekerja keras untuk beta supaya beta bisa sekolah. Terima kasih Bapak Presiden, perhatikan kami anak-anak terpinggir dari timur. Beta tahu Bapak sibuk urus negara, tapi masih sempat urus kami pung sekolah. Bagi beta, Bapak seperti beta pun orang tua yang angkat beta dari tempat yang gelap dan taruh beta di tempat yang terang. Suatu saat nanti, kalau beta sudah jadi orang sukses, semua itu karena Bapak pun uluran tangan. Beri kesempatan buat beta untuk bersekolah di sekolah rakyat. Doa beta ya Bapak, semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik. Dari Kupang, Kota Karang, beta kirim peluk hangat untuk Bapak Presiden. Salam hangat, Beta Sofia Roista Angel, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Efata Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FGD Jakarta, podcastnya fraksi Partai Gerindra untuk warga Jakarta. Tepuk tangan buat kita semua. Kali ini kita hadir dengan wajah baru, menampilkan cerita-cerita baru tentang Jakarta dan Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada dua narasumber yang nanti akan kita ajak diskusi tentang tema yang saat ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah Abang Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan kedua, Abang Setioko, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Nah, selamat datang abang-abang semua.
di FGD Jakarta. Hari ini kita mau diskusi terkait dengan program sekolah rakyat yang sedang dimunculkan ataupun sedang dilaksanakan di Indonesia. Mungkin yang pertama Bang Agus, izin, ini kan banyak pertanyaan masyarakat ya terkait dengan apa sih sekolah rakyat itu. Mungkin bisa disampaikan dulu gagasannya itu seperti apa, Bang? Sekolah rakyat itu adalah program gagasan Pak Presiden ya, Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan. Jadi sekolah ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang miskin, ya, maupun miskin ekstrim. Kalau di data tunggal sosial ekonomi nasional itu yang ada di desil 1, desil 2, ya. Satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Yang kedua, untuk memuliakan saudara-saudara kita yang miskin. Yang ketiga, memberikan harapan. Yang tadinya anak-anak nggak bisa sekolah karena keluarganya kurang mampu, gitu loh. Kemudian dengan adanya sekolah rakyat inilah mereka bisa membangun harapan baru untuk bisa bersekolah, mewujudkan cita-citanya. Pada prinsipnya, perintah Bapak Presiden itu adalah semua anak Indonesia harus sekolah. Yang kaya maupun yang miskin, semua harus sekolah. Kalau yang miskin, disitulah kemudian negara harus hadir. Pemerintah harus hadir menyediakan sekolah bagi saudara-saudara kita yang miskin. Disitulah posisi sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu cara Bapak Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena data ya yang ada di DTSEN, di data tunggal sosial ekonomi nasional itu hampir 76% orang tua mengakui tidak bisa menyekolahkan anaknya karena faktor biaya, faktor ekonomi. Dan hampir 74,51% saudara-saudara kita yang miskin yang di desil 1 dan desil 2 itu rata-rata pendidikannya sekolah dasar ke bawah. Nah, Pak Presiden tidak menginginkan itu langgeng, maka kita harus intervensi, negara harus hadir, negara kemudian menyediakan sekolah-sekolah bagi saudara-saudara kita yang miskin, yang kurang mampu. Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan nih, banyak disampaikan oleh netizen. Apa sih sebetulnya bedanya sekolah rakyat dengan sekolah negeri yang ada saat ini di Indonesia, Bang? Jadi sekarang ini Indonesia akan memiliki 3 sekolah, ya. Sekolah formal yang diurus oleh Kementerian Dikdasmen. Yang kedua adalah sekolah unggulan, sekolah Garuda yang diurus oleh Kemendikti yang khusus bagi saudara-saudara kita yang IQ-nya di atas 110. Dan ada satu sekolah lagi, yaitu sekolah yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, namanya sekolah rakyat. Satu, yang membedakan dengan sekolah itu yang bentuk sekolah yang nanti akan ada di Indonesia. Apa bedanya sekolah rakyat dengan sekolah formal, sekolah biasa? Sekolah rakyat satu dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin. Yang kedua, sekolah ini boarding. Ya, boarding, dan ada kurikulum khusus namanya multi entry, multi exit. Jadi tidak dibatasi umur. Jadi memang kalau di data itu calon siswa bisa memenuhi syarat ya bahwa mereka memang dari keluarga miskin, bisa masuk di sekolah rakyat itu. Itulah. Jadi kira-kira itu yang membedakan, dan dalam proses seleksi itu tidak ada seleksi akademis. Kita merekrut berdasarkan desil dan seleksinya seleksi administrasi, dan nanti setelah siswa masuk ke sekolah itu ada yang namanya talent mapping. Jadi di sekolah rakyat itu proses pendidikannya nanti akan disesuaikan dengan bakat anak itu sendiri. Jadi kita menggunakan tes ya, tes talent, tes bakat ya. Base-nya adalah EI gitu loh. Jadi dari situ ketahuan gitu loh. Anak ini pinginnya jadi apa? Bakatnya apa? Misalkan, oh dia dokter, oh dia engineering, oh dia ahli matematika. Itu nanti ada proses belajar mengajar yang landasannya adalah talent gitu loh. Oke.
Berarti intinya kalau sekolah boarding itu kan full day mereka di sekolah dan kemudian ada penginapan ya Bang. Iya. Tinggal semacam kayak pesantren lah kalau Iya, mungkin iya. yang lebih familiar di Indonesia itu. Nah, saat ini sudah berapa banyak sebetulnya yang sudah dibuat di Indonesia Bang? Jadi untuk di tahun 2025 ini namanya sekolah rintisan. Sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung yang sudah ada. Kita revitalisasi. Ya, kita bekerja sama dengan Pemka, Pemkot, Pemprov, ya. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan kementerian yang lain yang sudah punya gedung-gedung itu yang bisa kita pakai dan kemudian punyanya Kemensos sendiri. Jadi sekolah rintisan ini sekarang ini ada 165 titik di seluruh Indonesia. Ya, jenjangnya itu ada SD, ada yang SMP, ada yang SMA disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya kan? Nah, nantinya itu kita akan membangun sekolah yang permanen. Karena sekolah rintisan ini ruangannya terbatas, di tahun berikutnya mereka sudah bisa terima siswa. Nah, tahun ini bagi daerah-daerah yang sudah punya sekolah rintisan, kita akan membangun sekolah yang permanen. Ya, di atas lahan yang paling ideal menurut Pak Presiden itu 8,2 hektar. Untuk apa 8,2 hektar itu? 1 untuk ruang kelas, 2 untuk asrama, 3 untuk dapur, untuk tempat makan, untuk lab, perpustakaan, tempat ibadah, gitu loh. Lapangan olahraga, aula, gitu. Jadi walaupun sekolah rakyat ini dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang miskin, tetapi fasilitas yang diminta oleh Pak Presiden, fasilitasnya adalah fasilitas unggulan. Nah, baik. Ini sekarang ke Bang Setio. Bang, di Jakarta sendiri kan saat ini memang sudah ada sekolah rintisan nih. Kira-kira apa aja sih Bang biasanya aspirasi dari masyarakat yang muncul terkait dengan sekolah rakyat ini Bang? Memang di warga DKI kita kalau untuk sekolah kan memang sudah gratis. Tapi gratis ini kan sekolahnya. Sedangkan untuk menuju ke sekolahnya ini kan butuh biaya. Banyak orang tua yang terkendala dengan itu, bisa sekolahnya sudah gratis tapi beli seragamnya belum, beli sepatunya belum. Makanya ada kejadian kemarin kita lihat di media sosial di daerah Kabupaten Bogor, ganti baju pramukanya ganti-gantian sama adik sama kakaknya. Dan dengan munculnya sekolah rakyat di DKI Jakarta, sekolah rintisan, dan ini ada 3 sekolah, dan ini jadi angin besar karena kemiskinan itu dari saya yang suka di tengah masyarakat kebanyakan karena anaknya banyak, kemudian pendapatan orang tuanya tidak pasti. Jadi ini dua-duanya harus kita sinergikan. Yang pertama, kalau sekolah rakyat ini boarding berarti makan, minum, tempat tinggal sama pendidikan guru kelas guru juga bagus-bagus ternyata. Karena kalau misalnya kita ini anak gratis sekolah nih, tapi ternyata rumahnya meja belajar aja nggak ada. Jangan kan meja belajar, lampu belajar aja susah gitu. Karena kan mereka agak terganggu jadi buat kegiatan belajar. Dan ini kabar baik sih buat warga DKI. Jadi kita akan benar-benar bisa membuat zero anak. Kekhawatiran anak orang tua itu untuk anak yang nggak bisa sekolah itu bisa kita nolkan. Karena sudah ada pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk masalah-masalah ini. Baik. Nah, kalau tadi terkait dengan masalah sekolah di Jakarta, sekolah rintisan kan sudah berjalan. Ini banyak juga pertanyaan nih. Gimana sih cara daftarnya? Atau kemudian ada syarat-syarat khusus yang orang tua siswa pengen anaknya masuk SR gitu Bang. Apakah kemudian prosesnya itu seperti apa? Ya. Jadi gini, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini Indonesia memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, itu melalui Impres nomor 4. Dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini kita bisa mengetahui saudara-saudara kita yang miskin alamatnya di mana, profilnya seperti apa, penghasilannya berapa, ya. Jadi kemudian untuk rekrutmen siswa atau calon siswa itu kita berangkat dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu. Posisi yang miskin dan miskin ekstrim di mana? Di DTSN itu ada di Desil 1 dan Desil 2.
Nah, dari situlah kemudian Kemensos membentuk tim untuk melakukan ground check. Ya, ground check ke keluarga calon siswa itu. Nah, setelah ground check, kemudian ketemu bahwa keluarga Pak Abdul misalkan punya anak namanya Robert, memang keluarga yang miskin, penghasilannya per bulannya itu 900.000, anaknya 4, gitu loh. Rumahnya juga maaf ya, kurang layak, ya kira-kira itu masuk kriteria. Ya, tim yang kita bentuk itu nanti ada dari pemerintah daerah, ya, ada dari tokoh masyarakat, dari dinas pendidikan, dari BPS, termasuk dari pendamping PKH yang dimiliki oleh Kemensos. Setelah calon siswa ini terkumpul di satu daerah, gitu loh, kemudian harus ditandatangani oleh kepala daerahnya, itu loh, entah itu wali kota, entah itu bupati. Dan tentunya sebelum kemudian ditandatangani oleh kepala daerah itu, siswa yang akan menjadi calon siswa, orang tuanya harus menyetujui bahwa anaknya akan sekolah di sekolah rakyat, boarding gitu loh, yang tentunya juga akan berpisah dengan orang tuanya. Orang tuanya apakah boleh menjenguk? Boleh. Perintah Pak Presiden harus diperbolehkan untuk menjenguk kapan saja. Cuman supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar, menjenguk ini kita minta pas hari libur, supaya mereka juga bisa melakukan relaksasi, bertemu dengan bapak ibunya segala macam. Jadi proses rekrutmennya itu dasarnya adalah saudara-saudara kita yang miskin. Ya, baik itu miskin maupun miskin ekstrim, itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Rekrutnya adalah tim yang harus disetujui oleh orang tuanya kalau siswanya sekolah, yang kedua harus ditandatangani oleh kepala daerahnya, wali kota maupun bupati. Berarti intinya adalah orang tua ini kan bebas ya untuk tengok anaknya, dan tadi berarti sistemnya jemput bola ya Bang ya? Ya. Jemput bola dari data yang dimiliki oleh Kemensos, kemudian ditawarkan ke orang tua siswa. Yeah. Nah, mungkin dari Bang Sio kok ada pertanyaan? Keselak dia, kagum kayak lihat penjelasannya sekolah rakyat ya. Bang, saya mau nanya Bang, kalau misalnya ada pemerintah sudah tahu nih Bang datanya, terus kalau misalnya saya punya tetangga, apakah saya bisa merekomendasikan tetangga saya untuk di sekolah rakyat? Selama kemudian itu masuk di data tunggal, bahwa yang direkomendasikan itu betul-betul di desil 1, desil 2, ya boleh saja. Tetapi harus melalui proses yang diatur oleh mekanismenya Kemensos, bahwa ini harus diserahkan misalkan ke pendamping PKH atau ke lurah setempat gitu loh, biar mereka kemudian yang mengusulkan. Ya, yang mengusulkan ke tim, yang tim ini kemudian akan memberikannya ke kepala daerah masing-masing. Intinya siapapun mereka boleh, selama itu masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Kalau belum masuk, silakan dimasukkan, gitu loh. Bagaimana cara memasukkan saudara-saudara kita yang miskin di desil 1, desil 2 itu? Bisa melalui mekanisme formal, yaitu musyawarah desa, musyawarah kelurahan kalau di kota, gitu loh. Atau kemudian kita juga punya aplikasi namanya Cek Bansos. Kita bisa mengusulkan, gitu loh. Oh, keluarga ini miskin, anaknya harus di sekolah rakyat, gitu loh. Itu bisa diusulkan ke Kemensos melalui 2 jalur tadi. Satu jalur formal melalui musyawarah desa, yang kedua melalui aplikasi namanya Cek Bansos. Jadi tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada titipan, semua harus by data. Karena itu perintah Pak Presiden, itu loh, supaya apa yang menjadi program-program sosial dari pemerintah itu tepat sasaran, karena base-nya sudah data itu. Berarti kalau kita merekomendasikan boleh? Boleh. Berarti kan kita berperan aktif untuk mensukseskan program ini. Karena kan terkadang kan kalau saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini, dia kan sibuk nyari uang nih Bang. Yeah. Jadi untuk informasi dia agak sulit. Yeah. Jadi kalau kita dapat, kita bantuin mereka, terus kita mengkondisikan Bang. Apa yang harus kita kondisikan ya Pak Wamen? Ya, mereka harus melengkapi data-datanya, ya kan. Misalkan, kalau misalkan mereka harus punya KTP, harus punya NIK, dan mereka memang KTP sama domisilinya sama.
Gitu loh. Kalau orang Jakarta ya harus berKTP Jakarta. Karena sekolah rakyat ini siswanya, kalau sekolah rakyat di Jakarta, siswanya harus dari Jakarta. Kalau sekolah rakyatnya di Tangerang, siswanya juga harus dari Tangerang gitu loh. Yang kedua kemudian setelah NIK-nya sesuai dengan domisilinya, ya, alamatnya maksud saya alamatnya sesuai dengan domisili, ya silakan kemudian dimasukkan ke data tunggal itu. Semua harus pakai data, kalau nggak masuk data tunggal suara nggak bisa, karena kita susah untuk mempertanggungjawabkan nanti. Gitu loh. Tipsnya bang, tips kan ini kan anak biasa tinggal sama orang tua dan keluarga nggak beruntung itu kan hanya memiliki anak. Terus tipsnya bagaimana biarin anak ini mau boarding di sekolah rakyat? Ya, jadi kan begini, sekolah rakyat ini adalah jalan. Kalau kemudian mereka masih tinggal di habitat lama, di habitat keluarga yang miskin, tentunya mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Jadi proses yang harus lakukan, kita memberikan pengetahuan, terutama ke orang tuanya, bahwa kalau orang tuanya miskin, kata Pak Presiden, anaknya nggak boleh miskin. Kalau orang tuanya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Artinya apa? Artinya kita harus putus. Anak ini harus diambil oleh negara. Gitu loh. Negara yang kemudian akan membimbing anak itu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan orang tua harus bisa memahami itu. Kalau masih tetap dengan keluarganya, artinya dia tetap hidup dalam habitat kemiskinan. Karena hampir 64,46%, ya, mohon maaf ini yang saya diserang di mana-mana. Kalau orang tuanya miskin, anaknya cenderung di hari depannya ikut miskin. Disitulah kemudian negara ambil, ya, disekolahkan, gitu loh, supaya kemudian tidak terus terkungkung dalam kemiskinan itu. Dan di sekolah rakyat ini, ya kan, di sekolah rakyat ini nanti siswa itu akan mendapatkan minimal 3 hal. Satu, mereka cerdas, ya, pinter dalam hal menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, mereka punya karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, karena kita akan mendidik, ya, pembangunan karakter yang ada di sekolah itu. Yang ketiga, mereka juga punya keterampilan. Jadi kalau misalkan anak-anak ini sudah lulus SMA, belum ingin melanjutkan sekolah dan ingin membantu orang tuanya secara ekonomi, mereka sudah bisa kita bekali keterampilan untuk bekerja, gitu loh. Jadi memang sekolah ini didesain untuk memberdayakan masyarakat, ya, supaya ke depan itu kemiskinan tidak tidak berhenti dalam siklus yang tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi perintah Pak Presiden di tahun 2026, ya, orang miskin ekstrim di Indonesia harus 0. Ya, di tahun 2029 kemiskinan di Indonesia harus di bawah 5%. Jadi kita harus memahami, kita harus menyadari bahwa memang sekolah rakyat ini sebagai salah satu jalan untuk memutus transmisi kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrim, ya, yang ada di Indonesia ini melalui jalur pendidikan. Nah, Bang, kan kalau tadi kita bicara jenjangnya panjang ya. Sebetulnya rencananya berapa tahun sih pendidikan di SR ini, Bang? Jadi begini, kalau untuk yang rintisan itu kan disesuaikan dengan kapasitas gedung, ya, disesuaikan dengan data. Misalkan di Jakarta Selatan itu yang putus sekolah kebanyakan dari SMP ke SMA, yaitu nanti sekolahnya berarti di sana SMA. Tetapi ya, yang permanen yang sedang kita siapkan gedung-gedungnya itu, pembangunannya itu, nanti siswanya itu 1.000. Perintah Pak Presiden siswanya 1.000, jenjangnya dari SD, SMP, SMA, dan di tiap Pemda, ya, baik itu kota maupun kabupaten, minimal harus punya 1 sekolah rakyat, gitu loh. Jadi 1.000 dan SD. Memang kemudian yang paling berat adalah kita mengelola anak-anak yang SD, karena dia masih kecil harus berpisah dengan orang tuanya, gitu loh.
Itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Tapi kan kalau kita memahami apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini, sejak SD gitu loh. Ya, kalau sejak SD ini negara sudah urus, ya itu kira-kira kedepannya itu sudah kelihatan. Dan perintahnya bukan hanya menyekolahkan anaknya, tapi kita semua termasuk Kemensos diperintah oleh Pak Presiden, anaknya saudara-saudara kita yang miskin maupun miskin ekstrim ini disekolahkan oleh negara. Yang kedua apa? Orang tua yang miskin harus kita berdayakan supaya mereka bisa mandiri. Yang ketiga, kalau rumahnya ya itu sudah rusak, seperti misalnya mohon maaf rumahnya Naila gitu loh, dan rumahnya siswa yang lain, kita harus bangun rumah itu. Jadi ini sekolah rakyat ini menjadi miniatur dalam program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, ya nanti bisa menjadi anggota koperasi desa merah putih gitu loh. Di sekolahnya kemudian juga ada program-program makan bergizi gratis, bahkan kemudian siswanya juga mendapatkan pengecekan kesehatan gratis. Jadi semua kebutuhan siswa di sekolah rakyat itu diurus oleh negara. Seragamnya itu ada 8 setel. Dari mulai alma mater, seragam olahraga, seragam harian, gitu loh. Ya, baju tidur itu ada 8 setel. Gratis. Dan gratis. Dan tiap siswa kita sediakan 1 laptop. Boleh dibawa pulang? Kan Jadi, boarding. nggak habis lulus? Ya, itu inventaris sekolah kan begitu. Kecuali seragam bisa bawa pulang. Ya seragam inventaris sekolah lah. Ya, untuk sementara ini seperti itu. Untuk apa dibawa pulang ke rumah? Orang itu boarding untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah itu. Gitu loh. Ya boleh-boleh aja kalau seragam lah boleh pulang ke rumah apa gitu. Ya boleh aja. Laptopnya boleh dibawa pulang juga kalau, tapi kan kalau laptop itu perintah Pak Menteri itu memang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Di luar itu tidak boleh gitu loh. Ya, apakah tiap hari anaknya bisa berhubungan dengan orang tuanya? Sekolah juga memfasilitasi berkomunikasi dengan video call segala macam gitu loh. Jadi nggak usah khawatir orang tua kalau misalkan kemudian anaknya di sekolah boarding terisolasi dan tidak bisa berhubungan, bisa. Ya kalau hari libur silakan dijenguk, kalau hari biasa kangen ya silakan melakukan video call karena sekolah menyediakan sarananya. Memang anak-anak itu tidak boleh memegang handphone sembarang waktu. Memang diatur kalau mereka bawa handphone ke sekolah gitu loh. Ada waktu-waktunya tersendiri. Karena pagi sampai siang itu sekolah formal, siang nanti sampai sore itu ekstrakurikuler, malam itu sudah mulai pendidikan-pendidikan keagamaan, ada yang mengaji, ada ya gitu loh. Jadi kegiatannya seperti itu. Itu fasilitas sampai dengan kacamata, Bang? Ya kalau misalnya anak itu membutuhkan bisa diusulkan. Jadi semua diurus oleh negara, termasuk kebutuhan-kebutuhan sekolah. Jadi setiap hari itu mereka mendapatkan makan 3 kali, snacknya 2 kali, gitu loh. Dan mohon maaf kadang-kadang anak-anak ini di rumahnya makan sekali, gitu loh. Jadi memang ini hebatnya Pak Presiden di dalam membaca masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan bagaimana jalan keluarnya, beliau sangat tahu dan sangat detail. Itu yang membuat kita bersemangat untuk bisa mewujudkan sekolah rakyat ini. Bang, satu lagi nih Bang. Abang sebagai aktivis reformasi, apakah program sekolah rakyat ini bisa dibilang implementasi dari pasal 34 Undang-Undang Dasar? Oh pasti. Jadi kita harus memahami, ya, bangsa Indonesia harus memahami bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini sedang ada pergerakan, ya, perubahan. Yang paling prinsipil begini, Pak Presiden mengatakan saya tidak setuju dengan konsep ekonomi trickle down effect. Itu konsep ekonomi yang sangat kapitalistik. Dan kalau melihat program-program prioritas, ya, program-program darurat, program-program unggulan yang dilakukan oleh Pak Presiden, beliau ingin itu loh, membangun Indonesia itu secara ekonomi dan sosial dari bawah, bottom up, gitu. Menurut saya ini adalah jalan yang benar
dan semuanya harus memahami apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu. Dan satu hal yang saya ingin himbau kepada teman-teman saya di kabinet gitu loh, bahwa Pak Presiden sudah mewanti-wanti, saya ingin program saya ini secepat-cepatnya bisa dinikmati oleh rakyat gitu loh. Untuk itu mari kita bekerja sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya gitu loh, agar program Pak Presiden ini secepat-cepatnya bisa dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus semuanya memahami itu. Jangan ada muatan lain. Mari rakyat menjadi prioritas utama bagi kita untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kementerian. Bang, ini kan penggunaan anggaran negara nih Bang, lagi ramai diawasi nih. Menurut Abang potensi korupsinya ada nggak sih Bang? Jadi kan itu masalah pengawasan, ya. Secara internal baru saja kita membentuk tim pengendali dan tim pengawasan sekolah rakyat di internal Kemensos, ya. Jadi untuk mengawasi sarana prasaranya, proses belajar mengajarnya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu, termasuk kemudian pengadaan alat belajar seperti laptop, buku, seragam gitu loh. Itu di internal Kemensos sendiri kita sudah membentuk badan yang akan mengawasi itu, ya kan. Yang kedua, pengawasannya kan ada di DPR juga. Yang ketiga, kita juga konsultasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum, ya, terutama untuk pejabat-pejabat yang akan melakukan pengadaan, gitu loh. Jadi sejak awal, ya, Pak Menteri, saya sudah menyampaikan, ya, tidak boleh, ya, kita harus belajar dari persoalan yang kemarin-kemarin. Tidak boleh ada muatan-muatan, tidak boleh ada keinginan-keinginan untuk mengambil sesuatu dari program sekolah rakyat itu. Memang banyak sekali orang yang hubungin saya, hubungin menteri, tapi kita sampaikan kalau mau ikut dalam program itu, ya, untuk pengadaan segala macam, silahkan ikuti sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme, gitu loh. Jadi satu, kita sudah membentuk proses pengawasan. Yang kedua, di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan program-program pengadaan, kita berkonsultasi dan minta dikawal oleh lembaga-lembaga penegak hukum, gitu loh, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dan ini berjalan. Masyarakat bisa mengawasi, DPR bisa mengawasi, BPK juga bisa mengawasi, bahkan KPK silakan mengawasi, gitu loh. Jadi kita buat semuanya ini seterang benderangnya secara maksimal. Seterang benderangnya masa depan Indonesia ya Bang? Ya, Optimis. 2045 Indonesia Mas. Nah, salah satu jembatannya adalah sekolah rakyat, ya kan? Pesan dari sponsor ini. Ya. Bang, kita udah bicara mengenai sekolahnya, kita udah bicara mengenai muridnya, gurunya. Perekrutannya gimana? Kalau misalnya ada yang berminat, bagaimana? Untuk guru kan kemudian kita berkonsultasi, ya, dengan Menpan RB, dengan Dikdasmen, dengan BKN, gitu loh, termasuk dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena kan kita berharap kalau sekolahnya itu di satu daerah tertentu, muridnya dari situ, gurunya juga dari situ, gitu loh. Jadi proses rekrutmennya itu tim, dan memang kemudian karena kalau kita mau merekrut dari ASN, ya, itu terbatas. Kemudian Kementerian Dikdasmen menawarkan, gitu loh, guru-guru yang sudah lulus pendidikan profesi. Jadi guru-guru yang kita rekrut itu guru-guru yang muda, ya, sangat muda, dan mereka mengerti perkembangan zaman, karena sekolah ini nanti akan diselenggarakan proses belajar mengajarnya itu berbasis IT, gitu loh. Jadi memang membutuhkan guru-guru yang profesional, gitu loh. Di samping itu kemudian Kemensos juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kepala sekolahnya, terhadap guru-gurunya. Di samping guru juga kemudian ada namanya TENDIK, tenaga pendidikan.
Siapa tenaga pendidikan ini? Mereka adalah wali asrama. Di asrama pun ada walinya, gitu loh. Kemudian wali asuh, gitu. Kenapa? Karena mohon maaf, anak-anak ini dengan latar belakang kemiskinan ya, itu memiliki masalah yang banyak. Dari masalah kesehatan, masalah sosial, gitu loh, ya kan. Nah itu kemudian begitu mereka masuk sekolah ini kan harus diubah mindsetnya, gitu loh, diubah habitatnya supaya muncul kesadaran-kesadaran baru. Artinya ini guru ini di samping mereka profesional dalam urusan pendidikan, dalam urusan ilmu pengetahuan, mereka juga syaratnya harus punya empati, gitu loh, harus punya empati terhadap siswanya. Karena siswa ini misalnya ya, saya ini sama Pak Menteri sudah kunjungan kemana-mana, ketemu dengan orang tua siswa, gitu loh, ketemu dengan calon siswa, gitu loh. Ini masalahnya macam-macam. Ada misalnya di salah satu sekolah rakyat yang ada di Bogor, itu ada anak yang selama hidupnya belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Gitu loh, ya kan. Begitu dia pegang kepalanya aja nangis. Kenapa? Belum pernah seumur umur itu ada orang yang memegang kepala dia, menyayangi dia, gitu loh. Jadi persoalannya tuh macam-macam. Dari mulai gizi, dari mulai karakter, gitu loh. Masalah kasih sayang, masalah perhatian, gitu. Jadi di sekolah itulah kemudian anak-anak yang tadinya berbagai macam latar belakang ini harus kita ubah. Namanya konsepnya namanya matrikulasi, gitu. Jadi dari yang bermacam-macam ini kita ubah menjadi anak-anak yang disiplin, yang berkarakter, gitu loh. Di samping mereka pintar tampil, kita juga akan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya rasa cinta terhadap bangsanya, terhadap tanah airnya, gitu loh, terhadap saudara-saudaranya. Dan kita sudah mewanti-wanti di dalam sekolah itu 3 hal. Ya, kalian tidak boleh melakukan 3 hal. 1, bullying, yang kedua harassment, ya, yang ketiga adalah rasisme, gitu loh. Dan di beberapa sekolah, kalau misalkan hari Sabtu, hari Minggu, mereka diajak ya melakukan orientasi masalah 3 hal tadi. Kemarin kita mengunjungi sekolah rakyat yang ada di Bekasi, mereka sedang belajar tentang kebinekaan, bagaimana menghargai kawan-kawannya, gitu loh. Dan solidaritasnya besar sekali. Dan walaupun sekolah rakyat di tingkat SMA itu masih ada beberapa anak yang tidak bisa baca tulis, dan itu pun harus kita terima. Kalau toh kemudian dia sakit, karena sebelum masuk ke sekolah rakyat ini harus ada pemeriksaan kesehatan. Kalau sakit, ini tidak boleh kemudian kita tolak. Sekolah rakyat harus menyembuhkan penyakitnya. Kalau sudah sembuh nanti boleh masuk ke sekolah itu. Jadi itulah yang dinamakan multi entry, multi exit kurikulumnya, gitu loh. Dan pendekatannya betul-betul pendekatan personal, di samping pendekatan kolektif ya dalam proses belajar mengajar itu, gitu loh. Berarti ini benar-benar pemerintah memastikan orang miskin, anak miskin bisa sekolah, Bang. Iya. Bahkan dia sakit sebelum masuk ke sekolah harus sehat dulu. Kita yang harus menyehatkan dia dulu. Pihak sekolah rakyatnya atau Kemensos? Ya Kemensos, tapi kan lewat sekolah, tapi Kemensos yang menyelenggarakan itu. Jadi kita tuh sudah melakukan cek kesehatan. Bagaimana kemudian anak-anak itu sakit giginya, sakit telinganya, kotor, giginya kotor, kurang gizi, badannya lemas, gitu loh. Kemudian kita nanya setelah 2 bulan proses belajar ini mengajar ini berjalan, kita nanya bagaimana, seneng gak di sekolah? Seneng, gitu loh. Bagaimana makanannya? Enak-enak. Bagaimana berat badannya? Sudah naik, gitu loh. Ya, suatu saat misalnya karena ada plesir ya, sekolah rakyat itu memberikan fasilitas untuk pulang ke rumah, bahkan ada anak yang tidak mau pulang ke rumah. Di sekolah rakyat yang ada di Pasar Rebo, yaitu waktunya pulang, dia tidak mau pulang. Loh, kenapa kamu nggak pulang? Ada 9 orang. Oh maaf Bu, saya khawatir kalau saya pulang nanti saya membebani ibu saya, gitu loh. Ya Allah. Jadi makanannya ya, gitu loh ya, Bang. Ya si Sofia itu, saya tidak pernah makan daging. Selama saya di rumah, saya tidak pernah makan daging. Saya makan daging kalau ada tetangga-tetangga yang punya hajatan. Tetapi kemudian di sekolah rakyat kita sediakan daging, gitu loh. Ya, karena memang perintah Pak Presiden bahwa
gizinya harus diperhatikan supaya EQ-nya juga Gizinya tumbuh. sesuai dengan kebutuhan gizi tiap anak iya, Bang. Jadi iya. kalau memang dia malnutrisi dari awal, Iya. ditinggiin. Iya, itu sudah waktu Pak Presiden melakukan sidak di Jakarta Selatan, beliau melihat makanannya seperti apa, dan pada waktu Pak Seskap datang ke Bogor, beliau ikut makan. Gitu loh. Dan bahkan Pak Presiden begitu ngelihat asrama kemarin di Jakarta Selatan, waduh, asramanya lebih hebat daripada saya waktu di Akabri gitu loh. Kata Pak Seskap gitu Bang. Hah? Lebih bagus daripada Akabri. Beliau Pak Presiden kan sambil Kan zaman sambil dulu Akabri tahun 70-an. Iya. Iya, iya, Belum betul. ada AC ya Betul, dulu betul. ya kan. Iya, iya. Ya, menarik ya Bang. Artinya sebetulnya ini jadi sebuah cerminan kita bahwa ini loh cermin rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia hari ini yang kemudian ingin diperbaiki oleh Pak Presiden dengan para kabinetnya. Nah, ini kan hal yang agak rumit ketika perbedaan banyak karakter dari setiap anak yang kemudian dijadikan satu dan kemudian dididik dengan pola yang sama. Nah, ini juga jadi apalagi kan hal ini yang kemudian banyak pertanyaan tuh kan anak-anak Indonesia ini juga mulai terjangkit pegang handphone kelamaan segala macam ini yang kemudian kendala-kendala apa sih yang banyak dihadapi Bang? Itu jadi problem. Ya salah satu masalahnya misalkan anak-anak sekarang kan sangat tergantung dengan handphone ya. Ada yang kemudian ingin keluar karena tidak bisa pegang handphone gitu loh. Masalahnya macam-macam. Tetapi kemudian ya sebelum proses belajar mengajar secara formal itu dimulai ya kebijakan dari Kemensos ya bersama dengan Dikdasmen bahwa sebelum proses belajar mengajar dimulai kita harus melakukan pelajaran matrikulasi. Jadi menyesuaikan semua gitu loh. Setelah kemudian ada, jadi ini dari keluarganya yang miskin kemudian masuk sekolah dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam keinginan, ini kan harus kemudian didisiplinkan. Disitulah kemudian sekolah rakyat melakukan matrikulasi gitu loh selama sebulan gitu loh. Setelah kemudian ini selesai, mereka sudah bisa satu dengan habitatnya gitu loh ya kan, dengan kawan-kawannya juga sudah mulai berinteraksi, dengan gurunya juga sudah mulai berinteraksi, mereka sudah kemudian dimulai proses belajar mengajar gitu loh. Dan di samping pinter, di samping berkarakter, terampil, Pak Presiden menginginkan supaya anak-anak ini harus menguasai teknologi. Satu, yang kedua mereka harus menguasai bahasa asing minimal 2 bahasa. Gitu loh. Jadi baik teknologi dan mereka harus menguasai 2 bahasa. Ini yang kemudian juga di sekolah-sekolah rakyat sedang kita terapkan supaya anak-anak ini bisa berbahasa Inggris ya, yang menjadi prioritas gitu loh. Jadi memang sekolah ini kita siapkan, kita desain untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang unggul walaupun berlatar belakang dari keluarga yang miskin gitu loh. Itu semangat dan spirit Pak Presiden seperti itu. Satu, untuk memutus transmisi kemiskinan, yang kedua kemudian untuk mengkader ya anak-anak ini menjadi generasi Indonesia yang hebat ya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Baik. Nah, Bang, kalau terkait dengan rencana persebaran sekolah ini, Bang, karena kan Indonesia kan berpulau-pulau ya, artinya banyak juga yang saat ini banyak juga terjadi adalah kekurangan, misalnya di salah satu wilayah kekurangan guru. Kemudian itu yang jadi alasan kenapa kemudian secara pendidikan juga menurun. Nah, rencananya ke depan bagaimana sih persebaran sekolah rakyat ini di Indonesia? Jadi perintahnya kan begini, karena kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Perintah Pak Presiden itu setiap Pemda, baik itu kota maupun kabupaten, minimal harus punya 1 sekolah. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen segala macam untuk calon guru-gurunya. Calon guru-guru di Indonesia itu banyak. Ya, cuman masalahnya kalau mereka ditugaskan di tempat yang jauh dari
kampungnya itu memang ada yang keberatan, tetapi kemudian sekarang ini untuk persoalan penempatan segala macam, karena ada tes wawancara segala macam ya, terus kemudian mereka akan kita jadikan ASN itu untuk problem penempatan di sekolah-sekolah yang ada di pelosok, di 3T sekarang ini tidak ada masalah gitu loh. Dan proses rekrutmen guru, rekrutmen kepala sekolah, rekrutmen tenaga pendidikan aman-aman saja. Dan hari ini di Banjarmasin kita sedang melakukan retreat untuk tenaga pendidikan gitu loh. Ya. Bang, ini potensi lapangan pekerjaan terbuka berapa banyak? Jadi untuk guru saja ya di 165 titik itu ada 2.400-an guru ya, berasal dari PPG. Belum kepala sekolahnya kan 165. Belum tendiknya, tenaga pendidikan yang tadi saya katakan wali asuh, wali asrama itu aja ada 4.442. Ya kan? Ini baru 165 titik. Kalau kemudian tiap Pemda ya punya satu sekolah dan muridnya 1.000, tentunya gurunya, tendiknya juga lebih banyak. Di luar itu kita juga merekrut tenaga kebersihan, security gitu loh. Masak. Ya, tukang masak gitu loh. Ya, tukang masak itu nanti rencananya kita akan bekerja sama dengan MBG, ya kan. Untuk sementara ini dalam pemenuhan kebutuhan makan anak-anak kita catering untuk sementara ini gitu loh. Tetapi ke depan ya rencananya kalau kemudian stabil ya kita akan bekerja sama dengan program makan bergizi gratis. Berarti banyak juga ya, karena kan baju juga dikasih, kaos kaki dikasih, semua dikasih, industrinya bakal bergerak semua itu. Semua dikasih. Ya kan. Jadi kalau misalkan tiap Pemda punya satu, di Indonesia itu ada 514 kota dan kabupaten. Artinya apa? Nanti akan ada 514.000 siswa gitu loh, yang dididik dengan program-program pendidikan unggulan. Ya, kita akan gratis, Bang. Gratis. Kita akan memiliki kader-kader yang hebat. Indonesia akan memiliki kader-kader yang hebat. Ini yang kemudian ya, bagaimana hebatnya presiden kita, dan banyak orang yang tidak paham semangat presiden untuk melihat masa depan Indonesia seperti apa, menyiapkan anak-anaknya, menyiapkan generasi mudanya gitu loh. Walaupun itu berasal dari keluarga miskin, semuanya sudah dipetakan oleh presiden ya, dan presiden sudah bisa membayangkan Indonesia ke depan 20 tahun lagi, 25 tahun lagi dengan proses yang dilakukan sekarang ini seperti ini. Ada makan bergizi gratis, ada 3 juta rumah, ada sekolah rakyat, ada kesehatan gratis. Kita akan membayangkan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang besar, negara yang adil, negara yang makmur, dan itu pasti keinginan presiden seperti itu. Ini kan kita niatannya Pak Prabowo ini kan mulia sekali Bang, dan nggak kecil. Ini sangat besar, butuh energi besar. Yang pesan Abang buat rakyat Indonesia apa untuk mendukung Pak Prabowo biarin program ini berjalan dengan baik? Pak Presiden seringkali mengatakan begini, Indonesia ini negara besar, ya, kekayaan kita besar sekali, ya, artinya syarat-syarat Indonesia untuk menjadi negara maju, negara yang adil makmur itu tersedia. Tergantung bagaimana kita, bangsa Indonesia, mau bersatu, mau bergotong royong, gitu loh, ya, mau melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebagai sistem ekonomi Indonesia atau tidak. Kalau kemudian kita bersatu, bergotong royong, menjadikan pasal 33 Undang Dasar 45 sebagai filosofi dan konsep kita membangun bangsa Indonesia secara ekonomi, ya, Indonesia pasti akan bangkit menjadi negara maju, negara yang adil, negara yang makmur, rakyatnya bisa gumuyu kata Pak Presiden, bisa tersenyum. Negara kita beladatun toyibatun warapun gofur, gemari pahlo jinawi, gitu loh. Itu satu jalan, ya, yang dipilih oleh presiden. Presiden mengajak kita ke sana. Ataukah kemudian kita akan memilih jalan yang satu lagi, bercerai-berai,
gitu loh. Berantem terus, gontok-gontokan, gitu loh. Mencari kesalahan aja. Nah, saya mengajak ke seluruh komponen bangsa Indonesia, mari kita bersatu. Presiden sedang mengajak kita berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang terang benderang, gitu loh. Presiden cuma minta satu, bersatu dan bergotong royong, ya, bahwa Indonesia yang gilang gemilang, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia itu sudah ada di depan pintu. Semuanya diserahkan kepada kita. Ya, baik, Bang. Kalau kita bicara sisi daerah nih, di daerah, apalagi kita bicara ibu kota Jakarta. Dari Jakarta sendiri ataupun dari pemerintah daerah sendiri, sebenarnya apa sih yang kemudian diharapkan oleh pemerintah pusat, khususnya dari Kemensos, untuk kemudian membantu terlaksananya program sekolah rakyat ini lebih baik ke depannya gitu? Jadi pertama untuk masalah sarana prasarana, kita minta ya pemerintah daerah menyediakan lahan, ya, menyediakan lahan untuk dibangun sekolah-sekolah rakyat yang permanen. Percayalah kalau kemudian tiap kota atau kabupaten memiliki sekolah rakyat, ya, program presiden untuk memutus transmisi kemiskinan itu bakal terlaksana, gitu loh. Dan rakyat yang kemudian selama ini putus harapan karena faktor biaya tidak bisa menyekolahkan anaknya, dengan adanya sekolah rakyat, gitu loh, ini membuat bangkitnya harapan baru bagi anak-anak itu. Saya sudah berkeliling kemana-mana dan semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menyediakan sekolah rakyat, baik orang tua siswa maupun siswanya sendiri. Itu loh. Ini yang harus dipahami oleh kepala-kepala daerah, oleh pemerintah daerah, gitu loh, bahwa program sekolah rakyatnya adalah program prioritas, ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi yang unggul, generasi emas, yang bisa kemudian menjawab persoalan-persoalan bangsanya, persoalan orang tuanya, gitu loh, maupun persoalan yang ada di masyarakat, gitu loh. Dan pemerintah daerah juga kemudian harus ikut terlibat aktif dalam proses mengawasi, ya, proses belajar mengajar yang ada di sekolah itu. Kemudian juga yang terpenting lagi di luar sekolah rakyat ini, ya, karena orang tuanya diminta untuk diberdayakan, terus kemudian rumah orang tua siswanya diperbaiki, ya, kita minta, Kemensos minta pada para kepala daerah, mari kita bersinergi, ya, untuk memberdayakan orang tuanya, untuk kemudian memperbaiki rumahnya. Karena pesan Pak Presiden, salah satu jalan yang bisa menjadikan kita kuat, ya, kita keluar dari kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim adalah sinergi, adalah kolaborasi. Itu. Top, udah cukup. Cukup ya. Baik, menarik pembahasan kita hari ini, dan tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan sekolah rakyat ini adalah sebuah program besar yang mulia yang kemudian harus didukung oleh semua pihak yang ada di Indonesia, terutama kita di Provinsi DKI Jakarta. Nanti program-programnya ini akan terus berjalan dan kemudian pasti memakan waktu. Artinya masyarakat juga kemudian harus memiliki kesadaran untuk kemudian prosesnya berjalan dan masyarakat juga harus ikut bantu ke depannya. Ya, itu saja pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bang Agus Jabo, terima kasih Bang Setioko. Kita jumpa lagi dalam program FGD ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.